Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan pembahasan akidah tauhid dalam bahasan al-wala wal bara, al-wala dan al-bara. Kita kembali akan memberikan perulangan penyebutan definisi al-wala dan al-bara. Al-wala yang secara bahasa maknanya adalah loyalitas dan kecintaan. Maksudnya adalah kecintaan dan loyalitas yang ditujukan kepada orang-orang yang memiliki keimanan sekaligus ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkasih sayang dengan mereka, saling membantu dengan mereka atau terhadap mereka, sekaligus berlaku tulus dalam menasihati mereka. Ini disebut dengan al-wala. Kemudian al-bara. Al-bara yang secara bahasa maknanya adalah berlepas diri yang mengandung kebencian. Maksudnya adalah membenci dan berlepas diri dari orang-orang yang memiliki kekufuran, kekafiran, kesyirikan, kemusyrikan pada diri mereka, menjauhi segala bentuk kebiasaan-kebiasaan yang menjadi kekhususan bagi mereka, baik itu dalam urusan dunia mereka maupun agama mereka. Dan termasuk diantaranya adalah berlepas diri dari segala bentuk ritual-ritual keagamaan serta kepercayaan, keyakinan mereka. Demikian. Ini disebut dengan al-bara. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan kali ini kita akan menyebutkan tentang perkara-perkara yang dibolehkan, bahkan sebahagiannya dianjurkan bagi setiap muslim untuk berinteraksi dengan orang-orang kafir. Hal-hal yang di dalamnya atau dengannya itu dibolehkan atau dianjurkan bagi seorang muslim untuk berinteraksi dengan orang-orang kafir. Yang pertama para muslim rahimani wa rahimakumullah, bolehnya untuk mempekerjakan orang-orang kafir dalam pekerjaan-pekerjaan yang nantinya tidaklah menguasai orang muslim, ya. Dan tidak ada bentuk meninggikan, demikian pula menaikkan kedudukan orang kafir di atas orang muslim. Seperti contohnya pekerjaan-pekerjaan yang dimiliki oleh orang muslim dalam produksi barang, begitu juga tenaga buruh bangunan, begitu juga ya seperti pelayanan dan seterusnya dari hal-hal
yang ini terkait dengan adanya kompensasi pembayaran. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalilnya adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyewa tenaga jasa Abdullah bin Uraiqid ketika beliau hijrah ke Madinah, agar orang kafir ini, yaitu Abdullah bin Uraiqid ini, menjadi penunjuk jalan bagi Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, jalan yang menghindari kejaran dari orang-orang kafir Quraisy beserta dengan sekutu-sekutunya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dalil yang lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah mempekerjakan orang-orang Yahudi Khaybar di lahan, di sebuah lahan yang ada di Khaybar, atau lahan-lahan yang ada di Khaybar, agar mereka menanami lahan tersebut. Kemudian nanti mereka akan mendapatkan bahagian ya dari hasil buminya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ya mereka itu mendapatkan setengah dari hasil bumi yang didapatkan. Ini pekerjaan-pekerjaan yang contoh pekerjaan-pekerjaan yang dibolehkan. Adapun pekerjaan-pekerjaan yang nantinya di dalam pekerjaan itu ada penguasaan ya terhadap orang-orang muslim, atau di sini nantinya akan membuat ya rahasia-rahasia kaum muslimin ini terbongkar dan terkuak, maka tidak boleh untuk mempekerjakan atau ya memberikan posisi jabatan ya pekerjaan tersebut kepada orang kafir. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hal yang kedua yang dibolehkan bagi seorang muslim untuk berinteraksi, bahkan ini dianjurkan untuk berinteraksi dengan orang-orang kafir, adalah dianjurkan bagi seorang muslim untuk berbuat baik ya kepada orang-orang kafir yang membutuhkan. Seperti contohnya adalah ya memberikan bantuan pangan, pakan ya kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kalangan orang-orang kafir tersebut. Ya. Begitu juga contohnya ya memberikan pelayanan, kalau kita katakan ya, atau membantu ya untuk menghantarkan orang yang sakit dari orang kafir tersebut menuju rumah sakit contohnya, ya. Dan seterusnya ya dari hal-hal yang merupakan bentuk ihsan, ya, yaitu berbuat baik kepada sesama. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 195, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan tentunya berbuat baik ini ya, perintah untuk berbuat baik ini bersifat mutlak, tidak dikaitkan dengan kesamaan agama, ya, tidak juga dikaitkan dengan kesamaan ras, ya. Namun umum, bersifat umum kepada siapapun, bahkan ya berbuat baik juga kepada binatang. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, kalau berbuat baik saja kepada binatang ini dibolehkan, ya apalagi kepada orang yang memiliki ya, memiliki akal yang nantinya barangkali mereka akan bisa ya tertarik untuk memeluk agama Islam. Nabi SAW bersabda, "Fi kulli kabidin rutabatin ajrun." Pada setiap limpa yang masih basah, yaitu adanya kehidupan pada jasad tertentu, maka di sana ada pahala, yaitu ketika kita berbuat baik ya kepadanya. Hadis ini diungkapkan Nabi SAW tatkala sahabat radhiyallahu anhum ya mereka bertanya kepada Nabi, apakah ketika kita berbuat baik kepada binatang itu ada pahalanya? Karena Nabi SAW ketika itu menceritakan bagaimana seorang wanita pelacur yang akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia memberikan minum kepada seekor anjing, ya. Seekor anjing demikian, ya.
Begitu menakjubkan kisah ini sampai-sampai para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita akan mendapatkan pahala ya pada kebaikan kepada binatang? Ya, maka Rasul mengatakan, fi kulli kabidin rutabatin ajrun. Ya, pada setiap limpa yang masih basah, artinya ada kehidupan di sana. Baik itu binatang, bahkan manusia, di sana ada pahala. Demikian. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita katakan jikalau andai saja berbuat baik kepada binatang itu dapat pahala, lalu bagaimana dengan manusia? Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya ya hal yang dianjurkan, dibolehkan, bahkan dianjurkan bagi seorang muslim untuk berinteraksi dengan orang-orang kafir adalah dianjurkannya untuk bersilaturahim. Nah, ini sebagian orang barangkali tidak memahami, ya. Dianjurkan untuk bersilaturahim dengan karib kerabat yang masih kafir. Seperti contohnya orang tua. Nah, tentunya orang tua merupakan ya karib kita katakan kerabat yang paling dekat, bahkan ya rahim yang sangat dekat. Ya. Bahkan seorang anak yang muslim tadi itu lahir dari orang tua, ya. Lahir sebab orang tua. Bisa jadi seorang anak yang muslim ini dia baru saja masuk Islam, dia mendapatkan hidayah Islam, maka jangan putuskan tali silaturahim dengan kedua orang tua yang mereka belum masuk Islam, yang mereka belum mendapatkan hidayah Islam. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah Islam kepada mereka, hidayah taat kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah semata sesuai dengan petunjuk Allah lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Begitu juga ya saudara-saudara kandung, ya mungkin juga saudara-saudara ayah, saudara-saudara ibu, ya paman, bibi, bahkan kakek, nenek, ya kalau di Medan ini opung, ya dan seterusnya, ya maka berbuat baiklah kepada mereka, ya bersilaturahimlah dengan mereka, sambunglah tali silaturahim dengan mereka. Demikian para muslim rahimani warahmatullah. Bagaimana caranya? Bisa dengan cara memberikan hadiah, bisa dengan cara berziarah, ya, bisa dengan cara ya meringankan beban-beban mereka bila mereka membutuhkannya. Demikian. Tapi jangan sampai menjadikan mereka ini sebagai sebagai seorang yang penyimpan rahasia, tempat curhat, ya, bahkan mengharapkan bantuan kepada mereka. Demikian. Lebih-lebih apabila ya dikhawatirkan munculnya fitnah dan pengaruh yang besar bagi agama seorang muslim, ya. Contohnya ya ketika baru masuk Islam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kepapaan, dengan kekurangan, ya, dengan ketiadaan, ya, ketiadaan harta. Lalu janganlah ya datang kepada mereka dengan meminta harta, ya, kepada orang kafir walaupun karib kerabat, minta harta, ya, menuntut harta, jangan, ya. Ini akan ya membuat barangkali pertama kita katakan ya kesan buruk terhadap Islam. Demikian, ya, kesan buruk terhadap Islam. Kemudian yang kedua adalah ini bisa jadi akan ya menjadi peluang besar bagi mereka untuk mengembalikan orang yang baru masuk Islam tersebut ke dalam agama sebelumnya, ya, karena adanya kebutuhan ya terhadap apa yang menjadi kekurangannya dari orang kafir tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 26, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atidal qurba haqqahu, ya. Berikanlah ya karib kerabat itu haknya. Di antaranya adalah silaturahim, ya, silaturahim. Berikanlah hak ya kepada karib kerabat tersebut, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman ayat 15, Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in jahadaka
ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kedua orang tuamu itu memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu yang engkau tak memiliki ilmu tentangnya, maka janganlah engkau taat kepada keduanya. Namun berbuat baiklah kepada keduanya, yaitu orang tua yang kafir yang mengajak kepada kesyirikan, kekufuran tersebut. Berbuat baiklah kepada keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Lihat, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada orang tua yang masih kafir. Di antaranya adalah menyambung tadi silaturahim tersebut, ya. Wattabi' sabila man anaba ilayya, ya. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia, ya, materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, ya, hal-hal yang dibolehkan bahkan dianjurkan untuk kita berinteraksi dengan orang kafir. Baik, insyaallah taala pada waktu mendatang, ya, kita akan lanjutkan dan masih ada sambungan penjelasan dalam masalah ini, ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab. Ada pertanyaan, bismillah. Maaf Ustaz, ingin bertanya. Ada seorang teman yang ingin rutin membeli produk minuman kita, seperti bubuknya. Maksudnya produk minuman berupa bubuk begitu, ya, dan lain-lain. Misalnya membeli 10 kg bubuk minuman. Kami selaku pensuplai tidak memiliki barangnya, melainkan harus pesan dari distributor. Barang akan dipesan setelah si pembeli transfer sejumlah uang. Misalnya harga pembeli di distributor 40.000, ya. Kami jual lagi ke pembeli menjadi 45.000 tanpa sepengetahuan si pembeli. Apakah transaksi seperti ini halal? Apakah ada unsur ribawinya Ustaz? Bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik, bismillah wa anta fajazakallahu khairan. Untuk aman dari pelanggaran-pelanggaran dalam jual beli ketika tidak memiliki barang, maka adalah, ya, posisikan diri menjadi agen, ya, menjadi simsar dalam akad samsaroh, yaitu, ya, menjadi orang yang menjual kembali barang tersebut, namun harus minta izin kepada pemilik barang, ya, minta izin kepada pemilik barang. Nah, distributor, ya, distributor ini dihubungi, kemudian minta izin kepadanya untuk bisa menjualkan kembali barang tersebut. Maka berapapun, ya, maka mintakan kepada distributor nantinya berapapun barang yang dipesan, maka ini bisa langsung dikirimkan. Nah, tentunya dengan mengetahui harga dasar atau harga pokok yang yang berasal dari distributor tersebut, ya, sehingga nantinya bisa dijual dengan harga yang diinginkan. Namun apabila, ini cara pertama, ya. Namun apabila, ini cara kedua, ya. Cara pertama adalah, ya, mengetahui harga dasar yang ditetapkan oleh distributor, kemudian menjual setelah itu dengan harga yang diinginkan. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila ternyata distributor menetapkan harga jual dengan harga tertentu, maka wajib untuk, ya, mengetahui dari pihak distributor berapakah fee yang bisa didapatkan dari penjualan tersebut, dan itu harus diketahui agar nantinya tidak terjadi, ya, perselisihan atau perseteruan antara,
ya agen dan distributor, demikian ya. Seperti itu. Nah, ini cara yang paling simpel, tanpa harus membeli terlebih dahulu. Ya, tanpa harus membeli terlebih dahulu. Demikian ya. Adapun calon pembeli nantinya dia mentransfer uang atau membeli ya uang tersebut, maksudnya membeli dengan uang atau membeli barang tersebut lalu memberikan uang, itu apakah dengan transfer ya ataukah dengan langsung, baik itu kalau transfer langsung kepada si agen atau kepada distributor, demikian ya. Maka yang seperti itu tidak masalah, yang penting posisikan diri setelah mendapatkan izin resmi ya itu dari sang distributornya, demikian. Jika demikian nanti aman insyaallah taala ya, karena ini termasuk akad samsarah ya yang dibolehkan. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan, bismillah Ustaz mau bertanya, ibu saya punya warung Ustaz. Sudah pernah saya sampaikan tentang hukum rokok, tapi beliau masih ngeyel dan tetap saja berjualan rokok. Nah, saya sebagai anak kandung diperintahkan untuk jaga warung. Pertanyaannya, satu, apakah saya ikut dosa saat melayani pembeli rokok? Yang kedua, saat ibu suruh untuk belanja rokok, apa saya dosa jika membantu ibu belanja rokok? Padahal hati kecil saya mengingkari apa yang diperintahkan ibu. Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Baik, bismillah, afwan wa anti fajazakillahu khaira atau wa anta fajazakallahu khaira. Tentunya terlebih dahulu kita harus mengetahui hukum rokok ya. Tentunya rokok ini ya pendapat yang benar dari pendapat yang ada, rokok ini adalah haram, diharamkan. Ya, rokok ini diharamkan dari berbagai macam dalil, baik itu dalil wahyu Al-Quran dan hadis maupun dalil akal, dalil fitrah ya. Begitu juga dalil kenyataan. Dalil wahyu Al-Quran dan hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha penyayang terhadap kalian. Rokok ini merupakan ya salah satu cara ya membunuh diri, di mana rokok ini mengandung racun yang begitu banyak ya, dan ini telah dinyatakan oleh pihak medis ya. Para pakar medis ya ini menyatakan bahwasanya rokok ini sangat berbahaya. Oleh karenanya kita dapatkan sampai-sampai pemerintah pun ya mereka mewajibkan para produsen rokok untuk meletakkan ungkapan peringatan-peringatan, baik itu dalam iklan-iklan rokok, begitu juga dalam bungkus rokok, ya, dan seterusnya, ya, bahwasanya memang rokok ini berbahaya, ya. Sementara ya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk membunuh diri sendiri. Bahkan ada iklan tulisan rokok tersebut yang merupakan peringatan, itu rokok membunuhmu, demikian. Seperti itu. Baik. Kemudian ya sabda Nabi SAW, walaupun ada firman Allah yang lain yang bunyinya Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian mencampakkan diri kalian ke dalam kebinasaan, seperti itu. Hadis Nabi SAW yang beliau bersabda,
La dharara wa la dirara. Hadis riwayat Daruqutni. Janganlah membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Saya pribadi tidak mendapatkan satu contoh yang pas untuk sabda Nabi SAW seperti ini, yang bahaya ini ternyata bisa dialamatkan kepada pribadi sekaligus orang lain melebihi rokok. Ya, rokok. Ya, kita tahu rokok itu ada rokok namanya rokok aktif, ada rokok pasif. Ya, jadi merokok yang aktif yaitu orang yang merokok. Kalau pasif orang di sekitar orang yang merokok, yang menghirup ya asap rokok. Demikian. La dororo, jangan memudaratkan diri, jangan membahayakan diri, jangan mencelakakan diri. Wala diroro, dan jangan mencelakakan orang lain, membahayakan orang lain, memudaratkan orang lain, dilarang. Demikian. Hadis riwayat Daruqutni. Adapun ya dari dalil akal, ya kita katakan dari sisi akal, ya, bagaimana bisa ya sesuatu yang mengandung racun itu dihisap? Ya, sesuatu yang dinyatakan oleh medis, pihak medis itu mengandung racun yang banyak itu dihisap. Itu tidak logis. Ya. Fitrah kita menyukai yang baik-baik, menyukai yang bagus-bagus. Adapun rokok ini sesuatu yang tidak baik. Ya. Bahkan luar biasanya adalah orang-orang yang merokok, ya, itu kebanyakannya itu di WC. Lebih-lebih ya ketika hendak buang air besar, mereka itu sambil merokok. Dalam kondisi buang hajat kotoran, maka disamakan dengan ya kondisi merokok ini agar pas komplit, ya demikian. Ya. Baik, berikutnya dari sisi kenyataan di mana pihak medis ya mengumumkan bahwasanya rokok ini sangat berbahaya, ya, menyebabkan impotensi, ya, gangguan janin, kehamilan, menimbulkan kanker dan seterusnya dari penyakit-penyakit yang begitu banyak, ya, seperti itu. Bahkan kenyataannya ternyata banyak ya penelitian ya tentang kematian-kematian disebabkan ya rokok ini, seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Walaupun tidak kontan tapi dia lambat laun, seperti itu. Baik ya, ternyata ini didukung oleh pemerintah, yaitu mewajibkan pihak ya produsen rokok untuk menuliskan dalam bungkus rokok, demikian pula iklan-iklan mereka bahwasanya rokok itu berbahaya. Seperti itu. Nah, ini rokok jelas itu merupakan ya barang haram, barang yang diharamkan untuk dikonsumsi. Untuk dikonsumsi. Rokok itu barang yang diharamkan untuk dikonsumsi. Ya, untuk dihirup, ya. Kalau dikunyah, ya mungkin saya tidak tahu ya. Nggak ada orang mengkonsumsi rokok dengan dikunyah kali ya, tidak ada ya. Tapi ya begitulah, kenapa kok nggak ada orang yang mengunyahnya, ya. Kan lebih kenyang kan begitu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah rokok ini para muslim rahimani wa rahimakumullah sangat buruk dan jelek, dan dia diharamkan untuk dikonsumsi oleh semua pihak kecuali orang yang ketagihan, ya. Oleh orang yang kecanduan, oleh orang yang menginginkan menginginkan ya adanya keuntungan dari rokok tersebut. Nah itu yang membolehkan. Adapun ya, agama kita ya berdasarkan kaedah-kaedahnya melarang hal tersebut. Pihak medis yang mereka ini ya pihak yang senantiasa perhatian dengan kesehatan, ternyata mereka juga ya menyatakan bahayanya dan sesungguhnya mengharamkan, itu bentuk mengharamkan. Kalau seandainya ada para dokter, orang-orang medis yang dia merokok, itu di luar ya
Itu individu mereka, itulah oknum namanya, kan begitu. Baik, sesuatu yang haram dikonsumsi, maka itu haram dijual belikan. Kata Nabi SAW, Inna Allah idha harrama akla syai'in harrama samanahu. Hadis riwayat Ahmad. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah apabila mengharamkan mengkonsumsi sesuatu, maka Allah mengharamkan jual belinya. Mengharamkan hasil jual belinya, demikian. Haram, ya. Hadis riwayat Ahmad. Maka tidak boleh dijual belikan. Ya. Dan tidak boleh menjualnya dan tidak boleh membelinya. Seperti itu. Nah, kalau ya turut serta membantu menjualkan atau membelikan, maka ini termasuk ya membantu di atas dosa. Bantuan terhadap, dukungan terhadap sebuah dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ini dosa, tidak boleh. Tidak boleh, ya. Walaupun orang tua yang memerintahkan, ya. Tidak boleh kita mentaati siapapun dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada satu makhluk pun dalam rangka bermaksiat kepada Al-Khaliq. Siapapun dia. Allah Subhanahu wa taala itu lebih layak untuk ditaati ketimbang siapapun, karena Allah Al-Khaliq, zat yang Maha menciptakan, yang banyak menciptakan apa saja yang dibutuhkan manusia, yang banyak jasanya. Mestinya yang diperhatikan adalah hak Allah, perintah Allah, ya, aturan Allah, bukan aturan siapapun, bukan perintah siapapun, demikian, ya. Sebesar apapun, ya, hak mereka, ya, sebesar apapun jasa mereka, setinggi apapun kedudukan mereka, tetap saja tidak boleh mentaati mereka dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan itu hanyalah dalam hal-hal yang baik. Innamat ta'atu fil ma'rufi. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam hal-hal yang baik saja. Demikian, ya. Jadi tidak boleh. Lalu gimana solusinya? Pertama, dijelaskan. Sudah dijelaskan, harus dijelaskan lagi. Harus lebih mengena penjelasan berikutnya. Jangan gunakan bahasa mungkin sebelumnya, ya. Bisa digunakan mungkin, ya, seperti hasil yang kita dapatkan ini kurang berkah loh, ya, bu, nah seperti itu. Cobalah, ya, barangkali kalaulah memang hasil jual beli rokok tersebut yaitu sekian, dalam kita katakan ditentukan sekian lah, atau sudah dipastikan ya sekitar 500.000 dalam jangka sepekan atau mungkin 2 pekan atau mungkin sebulan. Ketahuilah kalaulah memang itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak mesti itu didapatkan dari penjualan rokok. Kalau memanglah keuntungan rizki berupa ya 500.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, ya, itu Allah tetapkan rizki tersebut. Allah tetapkan rizki tersebut bagi seorang hamba, maka rezeki itu pastilah datang, dan tidaklah ya harus datang dengan satu yang haram. Bukankah kita pernah sampaikan hadis Nabi SAW, ya, yang beliau mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullah wa ajmilu fit talab, bertakwa kepada Allah, lakukan perintah-perintah Allah, jauhkan larangan-larangan Allah. Wa ajmilu fit talab, perbaguslah dalam mencari rezeki. Inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha wa in abta anha. Sesungguhnya sebuah jiwa tak akan mati sampai dia mengambil semua rezekinya walaupun lamban darinya. Kemudian Rasulullah mengulangi perintah untuk bertakwa dan memperbagus mencari rezeki. Wattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah, laksanakan semua perintah, jauhi seluruh larangan. Wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah dalam mencari rizki. Bagaimana caranya?
khudhu ma halla wa da'u ma hurrima. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kenapa kok diperintahkan ambil yang halal saja, tinggalkan yang haram? Karena memang rezeki sudah dijamin, sudah dipastikan datang dia. Tinggal kita mau mengupayakannya, mengusahakannya dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, itu saja. Kalau ditakdirkanlah memang ya akan mendapatkan rizki dalam bulan tersebut itu sekitar 2 juta kita katakan. Maka itu Allah Subhanahu wa taala tidaklah mesti Allah datangkan dari satu pintu saja, pintu jualan rokok, enggak mesti. Andaikan ditinggalkan ini jualan rokoknya diganti dengan yang lain, pasti 2 juta itu akan datang, 3 juta itu akan datang. Karena itu memang rizki begitu dan itu harus diyakini. Makanya ini harus yakin dengan takdir begitu. Nah, orang-orang yang tidak mau meninggalkan ya usaha-usaha yang haram, ketakutan yang besar, takut miskin, ya, takut berkurang rezeki, maka kita katakan sesungguhnya orang ini lemah imannya, lebih khusus dalam masalah takdir, lebih khusus lagi dalam masalah rizki. Seperti orang yang nggak kenal dengan Allah yang maha pemberi rezeki saja. Demikian, ya. Anehnya terkadang kita ini ketika jualan, ya seorang muslim ketika jualan, ya dia bisa mengatakan yang ngatur rezeki kan yang di atas, begitu ya. Nah begitu, mestinya juga begitu. Tinggalkan yang haram, lalu katakan yang ngatur rezeki kan di atas. Bukan hanya ngatur, yang jamin bahkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah ada satu makhluk di permukaan bumi ini pun melainkan atas Allah tanggungan rizkinya. Demikian. Nah, seperti itu, ya. Nah, pahamkan orang tua begitu, walaupun dengan bahasa yang lembut kita katakan, ya, dengan bahasa yang lemah lembut. Seperti itu. Jangan dengan bahasa yang kasar. Nah, walaupun orang tua katakanlah belum mendapatkan hidayah dalam masalah ini, belum bisa terima juga, maka ya sampaikan mohon maaf kepada orang tua untuk tidak menjual rokok. Jadi nanti kalau contohnya sampaikan begini, ya kalau seandainya orang tua tadi minta, "Nak, tolong bantu ibu untuk jaga kedai atau warung ya." Demikian. Iya Bu, katakan demikian. Ya, iya Ma, hanya saja nanti kalau ada yang beli rokok, maaf ya nggak dilayani, gitu. Sampaikan ya anak mama ini atau anak ibu ini takut dosa, gitu saja sudah. Tapi insya Allah akan dilayani jual beli yang lainnya, seperti itu ya. Begitu juga kalau diperintah beli rokok, maaf Bu, maaf Mak, ya, enggak bisa. Tapi kalau yang lain insya Allah bisa. Begitu. Nah, mudah-mudahan nanti lama-kelamaan ya orang tua ya ini akan luluh hatinya ya dengan ya komitmen dan konsistennya kita. Sembari kita terus berbuat baik kepada orang tua. Ya. Seperti itu ya. Terus berbuat baik kepada orang tua. Namun ya untuk hal-hal yang diharamkan maka tak boleh kita berinteraksi dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 15, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Kalaulah kedua orang tuamu itu memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu yang engkau tak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan taati keduanya. Namun berbuat baiklah kepada keduanya di dunia ini dengan baik. Lihat, diperintahkan oleh Allah untuk tetap berbuat baik kepada orang tua, tapi kemaksiatan jangan ditaati. Demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Baik, ini ada pertanyaan. Afwan Ustaz, saya mau bertanya, seandainya hari ini saya berpuasa,
puasa Daud, besok hari Kamis, apakah boleh menjalankan puasa sunat Kamis? Maksudnya hari ini ya. Oh, ini berarti udah lewat ini pertanyaannya ya. Hari Jumat saya langsung puasa Daud. Apakah puasa Daud tidak terputus? Insya Allah hari Sabtu, Ahad, Senin ya itu jatuh di tanggal 13, 14, 15. Apakah boleh saya mengerjakan puasa Ayyamul Bid dengan catatan apakah puasa Daud yang saya lakukan itu terputus? Syukran Ustaz, jazakallahu khairah. Baik, bismillah. Sesungguhnya puasa-puasa seperti ini itu sesungguhnya dia bertingkat-tingkat ya. Maksudnya keafdolannya bertingkat-tingkat. Yang paling afdol adalah puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr yang dia menginginkan, dia datang kepada Nabi ingin berpuasa setiap hari, maka Rasulullah tidak membolehkan. Ya. Lalu Rasulullah memberikan penjelasan, ya, bilang kau mampu untuk melakukan puasa, ya setiap setiap bulan itu 3 kali, maka lakukan demikian. Kemudian puasa Senin Kemis, ya begitu. Baru bilang kau bisa melakukan puasa sehari, kemudian puasa sehari tidak, demikian, tidak puasa. Dan Rasul mengatakan itu adalah puasa yang paling afdol, puasa Daud, ya puasa Daud. Itu adalah puasa yang paling afdol, demikian. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Baik ya, menunjukkan bahwasanya ini puasa dikerjakan dengan cara yang masing-masing seperti itu. Jadi jangan digabung. Kecuali wallahu taala alam ya di bulan Sya'ban seperti ini. Yang Nabi SAW itu lebih banyak mempuasai bulan Sya'ban. Ya, maka wallahu taala alam saya condong boleh mengerjakan puasa Daud ya ketika nanti ketemu ya besoknya itu Seninnya, maka silahkan puasa Senin. Kemudian melanjutkan lagi ya, ketemu nanti Kamis silahkan Kamis, ketika ketemu ya dengan Ayyamul Bid maka puasa dengan Ayyamul Bid seperti itu. Khusus untuk puasa di bulan Sya'ban ini, karena beliau itu lebih banyak mempuasai bulan Sya'ban ketimbang bulan-bulan yang lainnya kecuali bulan Ramadan. Adapun kalau ya di bulan-bulan lain kecuali Ramadan dan Sya'ban, maka silahkan berpuasa puasa dengan puasa Daud saja. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu insya Allah Ta'ala puasa yang paling afdol, puasa yang lebih baik demikian. Ya, wallahu Ta'ala alam. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka terimalah. Kesalahan, kekurangan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para hadirin sekalian saya mohon maaf. Dan kita motivasi kaum muslimin kembali untuk berinfak dan bersedekah. Ya. Mari kita arahkan ya sebagian dari harta kita untuk pembebasan lahan yang nantinya akan dibangun di atas lahan ini Masjid Al-Muwahhidin. Maka miliki aset akhirat kita yang insya Allah Ta'ala akan terus mengalir pahalanya walaupun kita telah wafat. Arahkan donasi Anda ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Kita ulangi, salurkan ya infak dan sedekah serta aset akhirat Anda ke Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga bermanfaat dan termotivasi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.